record dulu. Sekarang Ibu Nita akan mulai share screen ya. Ibu Nita mulai share screen. Anak-anaknya silahkan disimak baik-baik. Apakah sudah muncul? Sudah. Sudah. Muncul. Nah, hari ini, hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, kita akan belajar mata pelajaran PLH atau Pendidikan Lingkungan Hidup. Materinya mengenai lingkungan biotik dan abiotik. Apa itu ya, lingkungan biotik dan abiotik? Nah, hari ini kita akan mencari tahu bersama-sama. Siap? Siap. Ibu. Bu. Iya, Ibu. Ini nanti dikirim enggak? Betul. Nanti Ibu Nita pasti kirim ya. Jadi anak-anak tidak perlu mencatat sekarang. Ya, sekarang anak-anak disimak dulu saja ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Semoga anak-anak sekarang siap ya untuk pelajaran PL. Ini udah siang, Bu. Udah siang ya? Setengah 10 udah siang ya? Masih pagi lah. Baik, hari ini apa saja sih yang akan kita pelajari di mata pelajaran PLH? Kita akan belajar mengenai pengertian lingkungan biotik dan abiotik, mengenal juga contoh-contoh komponen biotik dan abiotik, dan juga fungsi dari komponen biotik dan abiotik. Ya, oke, baik. Yang pertama adalah pengertian lingkungan. Nah, tadi Darik tanya, Bu, kalau PLH itu belajar tentang apa sih? Terus dijawab sama Dinara tadi katanya tentang lingkungan, betul ya? Lingkungan itu apa? Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup yang saling mempengaruhi satu sama lain. Pokoknya segala sesuatu yang ada di luar tubuh kita itu namanya lingkungan. Ya. Lingkungan sendiri terdiri dari dua komponen. Ingat-ingat ya, ada dua komponen. Ada lingkungan biotik sama lingkungan Ibu abiotik. putus-putus. Ibu Nitanya putus-putus. Ibu Nita tunggu dulu deh. Ibu Nita tunggu dulu. Iya, putus-putus. Tidak. Ibu Nita rekam aja ya. Semoga nanti saat direkam tidak putus-putus. Nanti anak-anak boleh disimak kembali ya. Nah, jadi anak-anak ingat-ingat ya. Lingkungan itu terdiri dari dua komponen. Ada dua. Ada namanya lingkungan biotik. Dan ada juga namanya lingkungan abiotik. Sekarang kita cari tahu apa sih lingkungan biotik dan apa itu lingkungan abiotik. Bedanya apa ya? Nah, lingkungan biotik yang pertama adalah lingkungan biotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Kemarin saat pelajaran tematik, anak-anak sudah mengetahui makhluk hidup itu terdiri dari apa saja atau siapa saja ya. Makhluk hidup itu ada 3. Siapa saja? Manusia, hewan, sama tanaman. Wah, masih ingat, hebat. Betul. Manusia, hewan. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan atau tanaman. Betul sekali. Betul ya. Manusia, hewan dan tumbuhan itu termasuk makhluk hidup. Ya, jadi selain manusia, hewan dan tumbuhan berarti bukan makhluk hidup ya. Nah, sekarang fungsi dari komponen biotik atau dari makhluk hidup itu. Nah, ada yang berperan sebagai produsen. Produsen itu adalah penghasil makanan. Contohnya tumbuhan hijau. Jadi, makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan hijau. Tumbuhan karena tumbuhan itu bisa menghasilkan makanan, ya. Tumbuhan hijau. Kemudian ada juga makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen. Konsumen itu adalah pengguna makanan atau makhluk yang mengguna makanan. Memakan tumbuhan, ya, contohnya manusia dan hewan.
Di sini ada kambing. Kambing makan rumput. Jadi rumput itu makanannya ya. Manusia juga sama. Manusia makan tumbuhan, makan sayuran, makan buah-buahan gitu ya. Kemudian satu lagi ada juga makhluk hidup yang bertugas sebagai pengurai. Nah, ini biasanya tugasnya itu mengurai makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya adalah bakteri dan jamur. Nah, jadi diuraikan lagi supaya bisa menjadi nutrisi bagi tumbuhan nantinya ya. Nah, sekarang makhluk hidup itu saling berkaitan. Tadi makhluk hidup itu saling berkaitan. Nah, disebut sebagai rantai makanan. Rantai makanan itu adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Coba kita lihat ya. Di sini yang pertama ada rumput. Rumput dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Burung elang ini lama-kelamaan jika sudah tua akan mati. Jika sudah mati, nanti akan diurai oleh bakteri atau jamur di dalam tanah. Nanti tanahnya digunakan lagi untuk tumbuhan. Gitu terus sampai muter-muter. Nah, itu namanya saling berkaitan, berarti namanya rantai makanan. Ya, ini namanya rantai makanan. Bu, Dari mau tanya, Bu. Oh, Darik mau tanya. Mana coba Darik? Oke, Darik, ada yang mau ditanyakan dulu boleh sampai di sini. Silahkan Darik. Tapi kan caranya udah mati, tapi gimana cara dia makan jamur atau bakterinya? Oh, bukan burung elangnya yang makan jamur ya, tapi bakterinya itu yang memakan bangkai dari burung elang. Ya, ketika kita makhluk hidup itu mati, lama-lama itu kan akan membusuk. Nah, yang menguraikannya adalah bakteri dan jamur supaya nanti bisa diuraikan di dalam tanah, nanti bisa menjadi nutrisi untuk tumbuhan lagi. Untuk tumbuhan, nah kemarin ada yang tanya, siapa yang tanya kemarin ya, tumbuhan itu makannya gimana? Ya kan, tumbuhan makannya apa? Kalau dikasih air kan bisa disiram. Kalau makannya apa? Nah, makanannya tumbuhan itu didapatkan dari hasil penguraian makhluk hidup yang lainnya. Itu mah Darik, Bu, yang ngomong kemarin. Oh, Darik? Iya, nah gitu ya Darik. Jadi kita ini makhluk hidup, hewan, tumbuhan, dan manusia itu saling-saling berkaitan ya. Nah, di sini contohnya yang Ibu Nita kasih lihat ini adalah rantai makanan mungkin di daerahnya itu persawahan ya. Ada rumput, ada tikus, ada ular. Nah, itu mungkin daerahnya persawahan. Nanti beda-beda lagi. Ada lagi mungkin rantai makanannya di daerah laut. Beda lagi ya, yang makannya mungkin bukan tikus ya, karena di laut nggak ada tikus. Gitu. Coba sekarang Kiandra udah raise hand juga nih. Sampai sini Kiandra mau tanya sesuatu? Iya. Jadi yang ular itu jadi makan apa? Ular itu makan apa ya? Makanannya ular? Lihat. Ada yang tahu? Ular makannya apa? Di rantai makanan. Jadi makan tikus lah. Di rantai makanan ini, ular makannya tikus. Ya, dalam rantai makanan ini, ular makannya tikus. Nah, atau binatang lain, Bu. Atau binatang lain bisa ya. Mungkin makan apa tuh kalau ular ya? Selain tikus. Aku Bu tahu kadang-kadang saya dari buaya, Bu. Buaya. Nah, oh iya buaya, Bu. Buaya. Oke. Buaya beda lagi sayang nanti. Nah, kalau buaya mungkin daerahnya di hutan misalnya atau di daerah padang rumput gitu ya, di daerah-daerah padang rumput. Atau beda lagi nanti rantai makanannya. Nanti mungkin di sininya ada rumput. Tapi yang makan rumputnya itu bukan tikus, tapi misalnya rusa atau kijang. Nah, kijang nanti dimakan sama harimau. Nah, harimau nanti nggak ada lagi ya yang makan harimau. Mungkin setelah mati akan diurai oleh bakteri dan jamur lagi. Gitu terus muter. Nanti beda-beda ya. Bu, Lari tahu Bu, harusnya ular juga makan ular lagi dia.
Ular makan ular lagi. Ya karena Iya, kalau ularnya kecil itu sama ular besar kan ular lebih besar besar. ya ular besar, Iya. jadi dimakan sama ular besar. Iya, bisa juga seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu Nita mau tanya dulu nih, kira-kira apa ya yang terjadi jika salah satu komponen rantai makanan hilang? Misalnya nih, di sini nggak ada tikus, tikusnya hilang semua. Nomor 2-nya ditutup. Kira-kira gimana tuh? Jadi ularnya makan ini Makan rumput. makan rumput, habis Bi- itu ularnya dimakan sama burung, habis itu burungnya mati. Nah, Terus mati, kalau habis misalnya itu tikus itunya jamur hilang itu. nih, nah kalau ular itu kan hewan karnivora, dia nggak bisa makan rumput, makanannya itu daging ya, makanannya hewan lain. Kalau misalnya tikusnya hilang, nanti ularnya nggak bisa makan kelaparan. Nanti kalau ular nggak bisa makan karena kelaparan, nanti lama-lama punah hilang. Nanti kalau ular hilang, burung elang juga kelaparan, tidak bisa makan lagi. Nah, gitu terus nanti jadinya kalau ada salah satu komponen rantai makanan yang hilang itu berpengaruh terhadap Tapi seluruh. boleh nggak Bu diganti sesuatu gitu? Bisa, misalnya apa? Misalnya gimana? Misalnya ibu ularnya hilang Bu. Oh, pinter. Pertanyaannya Darik bagus banget nih. Anak-anak, kata Darik, Bu, misalnya komponennya yang hilang itu ular. Misalnya ini di sawah ya, kita anggap saja ini adalah di sawah. Di sawah ada padi, ada tikus, ada ular, ada burung elang, ada jamur dan bakteri. Nah, ularnya hilang. Ularnya hilang. Kira-kira kalau ularnya hilang, bagaimana yang terjadi? Apa yang terjadi? Coba, ada yang bisa jawab dulu tidak? Tikusnya makan padinya, habis itu burungnya makan tikus, habis itu burungnya mati gitu ya. Nah, iya bisa seperti itu, tapi di sini dalam rantai makanan ini kalau ularnya hilang, jika ularnya hilang kita tutup ya, ularnya hilang tidak ada misalnya ya. Mas nge-freeze. Ibu nge-freeze. Ibu Nita nge-freeze. Kita sabar ya. Ibu freeze. Aduh. Berapa jam lagi nih? Nadine, ini Bunitanya digadain host Bunitanya. Nadine. Udah sayang ada. Bunitanya ada. Halo. Oh, udah ya. Ya, baik. Diperhatikan lagi ya. Kita lanjutkan. Mohon maaf ya koneksinya. Nah, tadi dari pertanyaannya dari itu bagus banget. Bu, kalau misalnya yang hilang itu adalah ular, karena rantai makanannya harus seperti ini ya. Nah, ularnya hilang, nah berarti tikusnya ini nggak ada yang makan. Kalau tikusnya nggak ada yang makan, nanti semakin banyak tikusnya jadi banyak banget menjadi hama, makanin padi-padinya semakin banyak, jadi banyak yang rusak deh padinya nanti. Gitu ya, makanya kenapa sangat penting sekali untuk komponen rantai makanan itu tetap terjaga ya. Kalau diusahakan tidak ada yang hilang karena saling berkaitan. Baik, selanjutnya. Bu. Baik, silakan dari. Kalau diganti boleh nggak Bu? Boleh nggak diganti ularnya jadi apa gitu? Jangan ular gitu. Kalau diganti boleh nggak sih Bu? Boleh. Jadi nih ya, betul dari bagus sekali pertanyaannya. Kalau tadi itu contohnya adalah di daerah sawah. Ya, kalau di daerah sawah itu kan makhluk hidupnya yang ada di daerah tersebut tidak jauh-jauh dari yang tadi, ada ular, ada apalagi tikus, ada elang. Kalau di sawah jarang ada kucing ya, kecuali di daerah komplek rumah kalian mungkin banyak kucing ya. Kalau di sawah mungkin jarang. Kalau beda lagi nanti misalnya di hutan. Kalau di hutan mungkin bukan tikus ya yang makanin tumbuhannya, tetapi misalnya rusa ya,
Atau apalagi tuh kalau di dalam hutan? Ini Bu, buaya Bu, buaya. Ada buaya. Buaya nanti makanin rusaknya gitu. Nanti buaya dimakan sama apa? Ada yang makan buaya nggak? Hewan apa yang makan buaya? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada berarti ada yang pernah makan buaya Bu, tapi pernah Bu ada ini Bu, roti pernah roti juga buaya. aja apa? Roti buaya. Roti buaya sepanjang ini. Roti buaya waktu kalian disunat ya? Iya, aku disunat. Dikasih roti buaya. Iya, dikasih roti buaya sebesar ini, oi. Waduh. Amat. Baik. Ibu Nita izin mute lagi ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan. Nanti anak-anak boleh tanya lagi ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk lingkungan abiotik. Jadi, lingkungan biotik dulu yang tadi, lingkungan biotik itu ada 3, adalah manusia, hewan, dan tumbuhan atau makhluk hidup. Namanya komponen biotik. Sekarang abiotik. Apa itu komponen atau lingkungan biotik? Nah, lingkungan yang terdiri dari benda-benda mati, berarti selain makhluk hidup ya, abiotik itu contohnya sinar matahari, batu, angin, air, tanah, dan juga suhu. Jadi segala sesuatu yang ada di luar tubuh manusia atau makhluk hidup, itu namanya lingkungan abiotik. Nah, sekarang hubungan komponen biotik dan abiotik. Nah, tumbuhan disebut sebagai produsen karena mampu menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Proses fotosintesis memerlukan cahaya matahari, karbon dioksida, dan air yang kemarin itu ya. Ibu Nita nge-freeze, masih nge-freeze ya. Tidak. Bu, Ibu nge-freeze, Bu. Ya, sabar. Sabar ya. Sabar ya. Kalau Ibu Nita nge-freeze, sabar ya. Sudah? Masih nge-freeze? Nah, lanjut. Sabar ya, enggak. Sabar sih. Sabar dong. Ya, sabar ya. Oh, udah nggak nge-freeze atau masih nge-freeze? Ibu Nita izin mute lagi. Maaf ya. Supaya kedengaran suara. Cek. Ada nggak suara Bu Nita? Halo? Ada. Bu, Ibu dekat amat sih, Bu. Ibu dekat di mata Ibu langsung, Ibu dekat banget sih. Saya rada lebih jauh. Apanya? Ibu tadi dekat amat. Iya gitu, nge-freeze. Dekat banget ke ini Ibu, ke mata Ibu sampai Ibu gini. Sekarang udah masih nge-freeze nggak? Ya dikit lah, tapi masih udah bagus sih suaranya. Lumayan ya. Baik, lanjut ya. Lanjut nggak? Lah, masa nggak? Kalau nggak tar sinyalnya nggak bagus lagi lah. Yuk, kalau gitu kita lanjut ya. Sekarang, apakah itu hubungan dari komponen biotik dan abiotik? Nah, tadi kan disebutkan tumbuhan itu disebut sebagai produsen karena mampu menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, jadi tumbuhan itu adalah produsen. Produsen itu menyiapkan makanan bagi makhluk hidup yang lain, bagi hewan, bagi manusia, ya kan? Nah, ketika tumbuhan itu membuat makanan, dia memerlukan komponen abiotik yang berupa cahaya matahari, karbon dioksida atau udara, dan juga air. Nah, kalau tidak ada komponen abiotiknya, misalnya tidak ada air, berarti
tidak akan terjadi proses fotosintesis, tidak bisa membuat makanan. Kalau tidak bisa membuat makanan, tumbuhannya, nanti hewan tidak bisa makan. Hewan tidak bisa makan, manusia juga nanti tidak bisa makan dari tumbuhan. Nah, itu berarti akan terganggu gitu ya. Akan terganggu nanti. Nah, hasil dari proses fotosintesis atau memasak makanannya ini di tumbuhan adalah oksigen. Yang kemarin kita belajar ya, oksigen yang dihirup manusia untuk bernafas dan juga glukosa atau makanan. Nah, coba tumbuhan itu sangat penting bagi manusia dan hewan karena berperan sebagai sumber makanan glukosa itu ya. Ada yang makanannya itu disimpan di dalam biji-biji, nah seperti beras ya, seperti beras. Beras digunakan manusia untuk dijadikan nasi, ya kan? Nah, untuk manusia. Terus sayuran dan buah-buahan ini untuk manusia dan juga untuk hewan. Nah, terus juga ada roti kok, roti terbuat dari gandum. Gandum adalah tumbuhan ya. Jadi semua makanan yang ada di bumi ini asal-muasalnya adalah dari tumbuhan. Jadi meskipun misalkan daging ya, kita makan bakso. Makan bakso itu emang dari tumbuhan juga, Bu. Bakso itu kan dari daging sapi. Sapi itu makannya rumput. Nah, jadi saling berkaitan ya, makan rumput. Jadi asal-muasalnya makanan manusia dan hewan itu adalah tumbuhan. Jadi kalau tidak ada tumbuhan, berarti kita tidak akan ada juga ya. Oke, nah satu lagi gabungan. Aku mau tanya, Bu. Oke, sebentar. Yang mau tanya boleh disimpan dulu pertanyaannya atau boleh diketik. Biar nggak lupa, boleh diketik dulu ya. Baik, gabungan antara komponen biotik dan abiotik akan membentuk ekosistem. Yang tadi Darik tanya, Bu, kalau misalnya ulernya diganti, Bu, atau tikusnya diganti jadi hewan lain, misalnya jadi kucing atau jadi buaya, misalnya gitu ya. Nah, itu bisa nggak? Bisa, tapi itu ekosistemnya berarti berbeda. Nah, kalau yang tadi, yang contoh rantai makanan itu ekosistem sawah namanya. Kalau yang digambar ini ekosistem danau. Terdirinya dari apa? Ada katak, ada ikan, ada kura-kura, ada tumbuhan teratai, ada pohon, ada capung. Nah, ya kan? Berarti ekosistemnya berbeda. Jadi ekosistem itu banyak, tidak hanya yang tadi ya. Tadi ekosistem sawah, sekarang ekosistemnya danau. Terus ada ekosistemnya laut misalnya ya, beda lagi nanti ya, produsennya siapa, konsumennya siapa. Gitu. Jadi berbeda-beda ya. Nah, sekarang coba sebelum anak-anak jawab pertanyaannya, tadi Darik mau tanya dulu ya. Boleh deh kasih pertanyaan dulu. Silahkan. Tadi yang sebelum yang tanaman itu loh, Bu, ada yang nggak tahu, Darik masih kurang ngerti yang tanaman itu. Yang tadi, ini. Yang ini. Satu lagi. Nah, yang ini karbon dioksida itu apa, Bu? Karbon dioksida itu apa sih? Nah, kemarin ketika kita belajar tentang bernafas, ciri-ciri makhluk hidup perlu apa? Bernafas kan? Bernafas. Kalau manusia dan juga hewan membutuhkan oksigen untuk bernafas. Tetapi kalau tumbuhan membutuhkan karbon dioksida untuk bernafas. Jadi yang dihirup oleh tumbuhan itu adalah karbon dioksida. Dari mana dapatnya karbon dioksida? Ya dari manusia dan hewan yang mengeluarkan udaranya. Nah, kemudian tumbuhan menghasilkan oksigen. Jadi kebalikannya. Kalau manusia itu menghirupnya oksigen, dikeluarkannya karbon dioksida. Kalau tumbuhan dihirupnya karbon dioksida, mengeluarkannya oksigen. Jadi saling berkaitan, saling nyambung-menyambung gitu. Jadi saling memerlukan, saling membutuhkan. Ya, tumbuhan menghasilkan oksigen untuk dihirup oleh manusia. Manusia mengeluarkan karbon dioksida.
Karbon dioksidanya diperlukan oleh tumbuhan untuk bernafas, untuk membuat makanan. Terus saja gitu muter. Jadi saling berkaitan. Gimana? Gimana dari? Jadi karbon dioksida itu adalah udara juga, tapi hasilnya beda ya. Kalau karbon dioksida itu dihasilkannya dari mana? Dari pernafasan manusia yang dikeluarkannya. Ya, gitu. Lanjut lagi tadi, coba anak-anak perhatikan gambar padang rumput berikut. Nah, ini adalah ekosistem padang rumput. Ya, yang ini ekosistemnya padang rumput, bukan danau, bukan sawah. Ada apa saja ya? Aku yang fresh ya. Termasuk Fresh. coba sekarang lihat yang termasuk komponen biotik dari gambar di atas. Siapa? Siapa saja? Apa saja? Yang termasuk komponen biotik. Tadi komponen biotik itu apa ya? Makhluk hidup. Nah, berarti kalau dari gambar Ada gajah sama harimau. gajah, harimau sama pohon. Betul. Gajah, harimau, dan pohon adalah komponen biotiknya ya. Pinter sekali. Betul. Kalau yang komponen abiotiknya apa dari gambar ini? Yang rumput-rumput itu apa? Ada apa ya? Di padang rumput kira-kira? Ada rumput-rumput gitu, Bu. Angin. Angin. Tanah. Matahari. Betul. Jadi biotik itu adalah makhluk hidup, kalau abiotik itu yang tidak hidup. Betul tadi tanah, angin, matahari. Itu abiotiknya ya. Selanjutnya, yang berperan sebagai produsen pada gambar di atas siapa? Produsen itu yang menghasilkan makanan. Berarti siapa? Apa ya? Pohon. Pohon. Tumbuhan ya. Rumput. Rumput, Peter. Bagus, betul. Kalau yang berperan sebagai konsumennya siapa? Konsumen itu yang memakan ya, yang makan hasil dari produsen. Siapa? Konsumen. Gajah sama harimau. Pohon sama gajah. Gajah, singa, pohon juga ya. Betul sekali, ih hebat, pinter. Nah, sekarang tantangannya untuk anak-anak adalah ini, boleh ditulis di buku tulis PLH. Coba tuliskan komponen biotik dan abiotik yang ada di lingkungan rumahmu. Pasti beda yang tadi ya. Tuliskanlah komponen biotik dan abiotik yang ada di rumahmu, yang ada di lingkungan rumah. Ibu, putus. Putus. Di screenshot boleh pertanyaannya. Masih putus-putus? Dikit. Nah, tuliskanlah komponen biotik dan abiotik yang ada di lingkungan rumah kalian. Pasti nggak ada gajah. Ibu Neta yakin rumah kalian nggak ada gajah atau harimau ya kan? Adanya Bu, tapi dari punyanya panda, Bu. Panda beneran, tapi panda mainan. Rice hand. Ibu, Apa? mau bertanya. Mau bertanya boleh, Kiandra. Abiotik itu apa? Apa abiotik?